Ustadz izin bertanya, sampai mana kewajiban suami dalam mendidik anak? Karena suami lebih banyak di luar rumah mencari nafkah dibanding istri yang lebih banyak waktu membersamai anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaannya kembali kepada pertanyaan asal dulu, siapa yang punya kewajiban dalam mendidik keluarga? Jelas jawabannya adalah suami. Ini satu. Kemudian pertanyaannya, apakah suami harus terjun langsung? Itu beda dengan tanggung jawab. Ibarat siapa yang bertanggung jawab di sekolah? Siapa? Kepala sekolah. Apa kepala sekolah harus terjun mengajar di satu kelas berikutnya? Tentu tidak. Tentu di sana ada wakil kepala sekolah, dan wakil atau manajer rumah tangga adalah siapa? Istri. Pimpinan perusahaan rumah tangga adalah suami. Disitulah kerjasama terjadi, jamaah sekalian. Anda mungkin masih ingat cerita salah seorang ulama tabiin yang sangat pintar, namanya Robi'ah Ar-Ra'i. Seorang ulama tabiin yang sangat pintar karena saking cerdasnya disebut Ar-Ra'i. Ya, beliau punya ayah namanya Al-Faruq. Beliau ini adalah seorang mujahid, ayahnya. Setelah dia pulang dari medan jihad sebelum dia menikah di Madinah, beliau pun melamar seorang gadis yang dia idamkan di kota Madinah. Singkat cerita, mereka menikah. Ketika istrinya lagi hamil tua, ternyata ada perintah untuk berjihad. Maka beliau ini minta izin kepada istrinya untuk apa? Untuk berangkat jihad. Berangkatlah beliau. Karena jihad dulu susah luar biasa, jauh, kapan dari satu medan ke medan berikutnya, dan nggak ada komunikasi sebagaimana kita sekarang. Sekarang kalau ke Makkah aja ada live ya. Ibu-ibu kita atau keluarga kita yang di Makkah bisa nelpon live bersama dengan kita. Dulu nggak ada. Berjalan kurang lebih 35 tahun. Beliau pergi berjihad kurang lebih 35 tahun. Itu artinya apa? Istri ditinggal oleh suaminya berapa tahun? 35 tahun lebih bahkan ya. Nah, jamaah sekalian, singkat kata, sang istri ini kemudian mendidik anak semata wayangnya. Beliau didik karena menganggap suaminya mungkin tidak kembali lagi. Dia didik, dia nggak pernah kepikiran untuk menikah lagi karena cintanya kepada suaminya. Dia luapkan cintanya dalam mendidik anak-anaknya 35 tahun, jamaah sekalian. Padahal secara fikih, nah ini pentingnya. Secara fikih, kalau laki-laki tidak terdengar kabar selama 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, maka otomatis sudah dianggap cerai, dianggap mati. Jadi istri sudah boleh menikah lagi kalau nggak dengar kabar. Tapi sekali lagi itu hukum fikih. Ya. Nah, sementara kan ada pertimbangan lain, seperti apa kemaslahatan keluarga, anak-anak ya. Itu yang dipikirkan oleh istrinya Al-Faruq. Akhirnya apa? Beliau ini mendidik anak-anaknya, harta yang diberikan oleh suaminya beliau gunakan untuk membiayai kehidupan anaknya. Hingga kemudian anaknya menjadi salah seorang ulama Madinah yang sangat disukai, dicintai dan didengar di kota Madinah, jamaah sekalian. Kalau majelis beliau bludak sampai halaman Masjid Nabawi. Singkat cerita, sang suami pulang, kemudian dia begitu melihat anaknya yang luar biasa seperti itu, dia terharunya luar biasa, dan kemudian beliau ini apa? Memberikan uang tambahan kepada istrinya. Maksud begini jamaah sekalian, itulah namanya saling berbagi tugas. Ketika betul-betul keluar rumahnya suami demi keluarga, bukan main-main. Ya, kalau tadi jihad fisabilillah, kalau mungkin suami Anda keluar untuk mencari nafkah, maka istri harus memerankan dirinya sebagai wakil bagi suaminya, mengajar anak-anaknya. Nah, kemudian sebatas apa kewajiban orang sebagai ayah? Dia kalau memang merasa bahwa dia kurang begitu punya waktu bersama anak-anaknya, minimal dia harus ada waktu yang dia sediakan khusus. Ya, untuk mengobrol dengan anak-anaknya, untuk mengobrol dengan istrinya, harus ada. Sesibuk-sibuknya Rasulullah, beliau tetap saja ada waktu bersama istrinya. Bapak-bapak juga demikian, sesibuk-sibuknya kita di luar, luangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak kita. Mainnya kita cuma main-main, tapi bagi anak-anak kita itu sebuah pembelajaran yang luar biasa. Saya bersama dengan anak saya juga demikian. Dulu ketika mereka kecanduan HP, saya bingung bagaimana cara supaya mereka menghilangkan kecanduan HP. Ya, satu-satunya cara adalah apa? Alihkan mereka, ambil HP-nya walaupun pertama kali menangis, kemudian terus bagaimana? Belikan mainan. Awal-awal saya belikan mainan, memang investasinya mahal. Mainan 100.000 lebih awal-awalnya. Tapi kan lama-kelamaan berkurang, ya. Yang mainin cuma 5.000, cuma berapa? 10.000, satu pekan sekali beli, sampai kalau di rumah saya itu sekian kardus itu mainan, ya, anak-anak. Nah, biar mereka nggak bosan, kita juga harus main bersama mereka.
Saya karena anak saya laki-laki semuanya, 4 laki-laki semuanya ya. Saya berikan pedang, ayo berperang bersama Abi, ngobrol. Kamu jadi Khalid, aku jadi Muhammad Al-Fatih. Gitu. Bagi mereka, bagi kita hanya main-main. Tapi bagi mereka itu adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa. Itu ya. Jadi kalau Anda tidak sempat mengajar secara matematika dan sebagainya, Anda harus bina fisiknya. Anda luangkan waktu untuk membina psikologinya. Ngobrol, kemudian ajaklah sekali-kali jalan-jalan kemana, ngobrol bersama anak-anak dan sebagainya. Nah yang kedua, fasilitasi anak dan istri kita untuk belajar. Misalkan di rumah butuh meja, sediakan meja, butuh buku, sediakan buku. Kalau sesuai kemampuan kita tentunya ya. Kalau ternyata juga ada pelajaran-pelajaran atau ada hal-hal yang mungkin kita tidak mampu, contohnya tahfidz. Istri kita dari umum, kita juga dari umum misalkan. Kalau nahfidin ataupun mungkin untuk tajwid, ya tahsin anak-anak kita kurang mampu. Berarti apa? Kita fasilitasi anak-anak kita. Mungkin di TPA, tapi TPA yang betul-betul serius, walaupun berbayar misalkan. Jadi itulah kewajiban seorang ayah. Ya, Anda tidak harus terlibat langsung dalam mengajar, tapi setidaknya Anda meluangkan waktu untuk bermain dan mendidik mereka secara psikologis atau mungkin mendidik mentalitas mereka, kejiwaan mereka. Yang kedua, fasilitasi anak-anak kita, istri kita agar belajar dengan nyaman. Jadi begitu, barakallahu fikum.